terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Tria Hati Telemenua sebagai mahasiswa PPG di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 075075 Hilifalage di kelas 4 dengan materi bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar? Sehat, luar biasa, semangat. Oke, sekarang kita sebelum kita belajar, mari kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami minta kepada salah seorang anak kami untuk memimpin kita di dalam doa atas nama pilih Silviana Dalege, dipersilakan. Bagi agama Katolik memberikan kita Nusantara. Mohon berikan kami kesehatan kesehatan kekuasaan dan kekuasaan merupakan Bapak dan Ibu kami di mana pun kami dapat dan ini doa anak kami tidak sempurna. Amin. Baik, sekarang Ibu absen kita silakan dijawab. Tanggal 5 Maret 2024. Alusia Salomita Lei. Hadir, Bu. Amelia Lei. Hadir, Bu. Binar Rizkila Leia. Hadir, Bu. Charlie. Hadir, Bu. Dela. Hadir, Bu. Desti. Hadir, Bu. Elsa Susanti. Hadir, Bu. Kiragari. Hadir, Bu. Firman Giawa. Hadir, Bu. Grace. Hadir, Bu. Juventus. Hadir, Bu. Kristiani Baru. Hadir, Bu. Overlin Bisa, Loha. Miss. Harangel Natasia. Hadir, Bu. Septiani. Hadir, Bu. Rasta. Hadir, Bu. Silviana. Hadir, Bu. Sri Susanti Laia. Hadir, Bu. Rivena. Hadir, Bu. Fistin. Hadir, Bu. Vista Valora. Present, Miss. After. Hadir, Bu. Oke, karena semua sudah hadir, maka kita sudah bisa memulai kegiatan kita pada hari ini. Untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, Ibu dan kalian berdiri semua, kita nyanyikan lagu Belajar Pancasila. Dan semangat ya. Baik, Bu. Basement. Iya, baik. Siapa lagi yang masih ingat Rivena? Coba. Tentang bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Iya, berikan plus dulu. Iya, ingatnya ubah. Nah, sekarang kita
mau belajar tentang materi bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau tanya, apa akibatnya jika terjadi pelanggaran terhadap norma bagi masyarakat? Siapa? Saya, Bu. Oke, gantian, coba. Silviana. Akibat norma itu dilanggar akan menghadapi sanksi atau denda. Oke, tepuk tangan untuk Silviana. Sekarang, mengapa norma itu diberlakukan dalam masyarakat? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Christian. Supaya masyarakat tertib dan aman. Iya, terima kasih. Ibu lanjutkan. Apa yang terjadi jika manusia melanggar norma? Saya, Bu. Coba, siapa namanya? Esa. Coba Esa. Akan dijauhi orang lain. Iya, salah satunya akan dijauhi oleh orang lain. Berikut, bagaimana fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu. Coba Amelia dari sana. Untuk mengatur keberlangsungan hidup sehari-hari. Iya, untuk mengatur keberlangsungan hidup kita setiap hari. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada hari ini. Kita akan mempersiapkan diri menerima pembelajaran dengan video pembelajaran yang akan Ibu sajikan. Materi kita hari ini yaitu bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba dibaca. Bentuk norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah nanti kita mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu memahami norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat mempresentasikan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari serta dampak jika tidak melaksanakan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Kemudian, tujuan yang berikut yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menyimpulkan dalam aturan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Kemudian, tujuan yang keempat yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran ini, peserta didik mampu menerapkan norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Iya. Nah, sekarang peserta didik akan menyaksikan video pembelajaran. Kinder Creamy dibalik, dibuka, disendok. Kinder Creamy baru serum malam pencerah pertama 10% vitamin C murni, lindungi dari munculnya vegetan baru 2 kali. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di DS Channel. Revolusi belajar tanpa batas. Dalam video kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Di hari ini, semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita saksikan dan pelajari hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum ke pembahasan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan norma? Apa saja contoh norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simaklah penjelasan berikut ini secara sesama. Latar belakang terbentuknya norma dalam masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal ini bertujuan agar tercipta kehidupan yang damai dan ketertiban dalam masyarakat. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan zoopolitikon atau makhluk politik. Artinya, manusia merupakan makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya. Interaksi tersebut mencakup hubungan yang terjadi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok dan kelompok.
Manusia sebagai makhluk sosial didasari oleh kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dengan manusia lainnya. Hal itu karena manusia selalu hidup berkelompok. Selain itu, manusia juga hidup berorganisasi. Dalam suatu organisasi, pasti ada tujuan. Ada anggota yang memiliki keberagaman, ada pembagian tugas, dan ada aturan yang disepakati. Untuk menciptakan kehidupan yang damai dan tertib, diperlukan aturan agar tidak ada orang yang berbuat semaunya sehingga dapat merugikan orang lain. Peraturan dibentuk agar dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat inilah yang disebut norma. Kata norma berasal dari bahasa Belanda norm, yang berarti pokok, kaidah, patokan, atau pedoman. Sementara itu, dalam bahasa Latin, norma berasal dari kata mos, yang merupakan bentuk jamak dari mors. Mors berarti kebiasaan tata kelakuan atau adat istiadat. Norma dalam kehidupan bermasyarakat berisi tentang aturan dan larangan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Kepatuhan manusia terhadap norma yang berlaku didorong oleh kebutuhan untuk dapat hidup aman, tentram, dan damai. Dengan demikian, norma berperan besar dalam menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Norma-norma dalam masyarakat terdiri atas 4 jenis, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berisi perintah, larangan, dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran-ajaran agama dan tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengharuskan penganut suatu agama untuk menaati semua yang diperintahkan agama tersebut. Norma agama bersifat mutlak dan tidak dapat diubah. Norma agama mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan manusia lainnya, serta hubungan manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Adapun contoh penerapan norma agama diantaranya sebagai berikut. 1. Perintah untuk menyayangi sesama manusia dan seluruh ciptaannya. 2. Larangan melakukan perbuatan jahat dan tidak baik. 3. Atau bersumber dari hati nurani manusia. Dengan adanya norma kesusilaan, seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggapnya baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Norma kesusilaan termasuk dalam norma yang tidak tertulis, karena dilakukan berdasarkan hati nurani. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan mengakibatkan rasa malu dan penyesalan atau perasaan bersalah karena bertentangan dengan hati nurani. Orang yang melanggar norma kesusilaan biasanya disebut sebagai orang yang asusila atau tidak bermoral. Norma kesusilaan bersifat umum, sehingga dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh penerapan norma ini diantaranya sebagai berikut. 1. Bertindak dan berperilaku jujur. Misalnya, ketika kita menemukan barang milik orang lain, kita harus mengembalikannya. 2. Jika kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. 3. Tidak melakukan perbuatan asusila. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari tata pergaulan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan disebut dengan sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma kesopanan merupakan pedoman mengatur tingkah laku atau tata cara manusia bersikap dan berperilaku terhadap manusia lain yang ada di sekitarnya. Pelanggaran terhadap norma ini mendapatkan sanksi berupa celaan atau cemoohan dari orang lain. Hal itu karena sumber norma kesopanan adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan. Adapun contoh penerapan norma ini diantaranya sebagai berikut. 1. Memberikan tempat duduk terlebih dahulu kepada wanita ketika berada di dalam transportasi umum. 2. Menghormati orang yang lebih tua. 3. Mengenakan pakaian yang sopan. Norma hukum. Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Norma hukum bersifat mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Sumber norma hukum bisa berupa peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, hukum perdata, hukum pidana, hukum agama, dan sebagainya. Norma hukum memiliki keistimewaan. Keistimewaan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar masyarakat, yaitu kekuasaan negara. Adapun contoh penerapan norma ini adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita setelah
setelah menyaksikan video tadi, kita coba membentuk kelompok 4-5 orang. Yang kelompok pertama adalah siapa kita buat? Kelompok kedua, kelompok 3, oke, kelompok 4 yang di ujungnya. Oke, baik, silakan bentuk kelompoknya. Dan sebelum dibentuk kelompoknya, anak-anak kami di dalam kelompok nanti, dengarkan arahan ibu guru. Di dalam kelompok nanti silakan berdiskusi, bertukar pikiran satu sama lain di dalam kelompok. Harap setelah menerima KPD, dengarkan arahan dari ibu. Sekarang coba kamu berdiskusi atau bertukar pikiran dengan kawan. Coba amati gambar itu, kemudian ada petunjuk pertanyaan di situ. Silakan dijawab dengan cepat sesuai perintahnya di dalam. Kemudian ibu harap kalian menjaga ketertiban di dalam kelompok masing-masing, ya, supaya suara kelompok A tidak mengganggu kelompok yang lain. Baik, sebelum kamu kerjakan, ayo kita ice breaking dulu. 2, 3, ya. Saya bisa. Sekali lagi, ice breaking. Saya bisa. Oke, silakan. Nama apa?